Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Yunila Usoni Siregar ingin menjelaskan pemahaman saya mengenai komunikasi antar pribadi. Check it out. Nah, sebenarnya komunikasi antar pribadi itu apa sih? Nah, komunikasi antar pribadi menurut Joseph DeVito adalah interaksi dua orang atau lebih melalui verbal dan nonverbal yang saling tergantung. Adapun komunikasi antar pribadi menurut West dan Turner adalah proses transaksi besar antara orang-orang untuk menciptakan dan menjaga makna bersama. Banyak para ilmuwan mengatakan komunikasi antar pribadi merupakan komunikasi yang paling sempurna. Nah, kenapa nih? Karena adanya interaksi intim, percakapan sosial, interogasi, dan wawancara. Nah, yang pastinya komunikasi antar pribadi memiliki beberapa tujuan. Di antaranya learn, relate, influence, play, and help. Juga dikenal dengan komunikasi yang memiliki keefektifan yang baik dikarenakan adanya keterbukaan. Keterbukaan dalam komunikasi antar pribadi memiliki 3 aspek, yaitu yang pertama adalah membuka diri, yang kedua adalah reaksi yang jujur dan spontan, yang ketiga adalah kepemilikan perasaan. Di empati ada beberapa cara yang dapat ditunjukkan melalui pesan verbal dan nonverbal. Salah satunya yaitu berpikir empati. Maksudnya adalah menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang orang lain maksudkan. Contohnya seperti kita mempunyai teman yang sedang mengalami musibah, bahwasanya orang tuanya meninggal. Kita mengerti apa yang ia sedang rasakan, bahwasanya ia sedang sedih. Nah, yang kedua adalah merasakan empati. Maksudnya di sini adalah menunjukkan bahwa apa yang orang lain rasakan dapat kita rasakan. Contohnya ini salah satu teman kita merupakan yang merasakan korban gempa Cianjur. Nah, di situ kita menolong sesama teman kita sebagai rasa empati kita kepada mereka. Sikap mendukung. Sikap mendukung itu merupakan sikap yang deskriptif, bukan evaluatif, dan sikap yang terbuka. Beberapa cara yang dapat ditunjukkan untuk mengetahui sikap mendukung itu seperti apa, antara lain adalah seperti yang pertama adalah hindari menuduh atau menyalahkan. Yang kedua adalah hindari menilai secara negatif. Yang ketiga adalah hindari mengkhotbahkan. Yang keempat adalah berikan ketersediaan mendengarkan dan keterbukaan pikiran. Yang kelima adalah mintalah pendapat orang lain, jangan hanya pendapat diri sendiri. Sikap positif. Sikap positif ditunjukkan lewat penggunaan pesan-pesan positif. Sikap positif ini juga dipengaruhi oleh pandangan positif terhadap diri sendiri dan orang lain. Dan kesetaraan. Kesetaraan itu seperti sikap memperlakukan setiap orang sebagai kontributor penting dan tak tergantikan dalam interaksi. Cara menunjukkan sikap kesetaraan dalam komunikasi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah hindari kata seharusnya atau harus. Yang kedua adalah mintalah jangan menuntut. Yang ketiga adalah hindarilah menyalah pembicaraan. Yang keempat adalah akui dan respon perkataan orang lain. Komunikasi ini memiliki daya tarik antar pribadi yang dapat dilihat dari kesamaan, kedekatan, dukungan, daya tarik fisik, dan kepribadian. Status sosioekonomis dan pendidikan juga saling melengkapi. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh dari komunikasi antar pribadi yang sudah tidak asing lagi bagi kita semua. Apa sih itu? Yaitu hubungan jarak jauh atau sering yang kita sebut dengan long distance relationship. Teman-teman nih yang ngerasain hubungan jarak jauh LDR nih, pasti kalian tuh punyakan beberapa tips untuk mengelola hubungan jarak jauh nih. Nah, di sini ada beberapa tips and trick yang menurut aku yang harus kalian lakukan. Check it out. Nah, yang pertama adalah sistem pendukung sosial. Nah, bagi aku tuh sistem pendukung sosial tuh seperti kayak menyetarakan segala aktivitas kita. Bagi si cewek dan si cowok tetap berkomunikasi. Misalnya si cewek tetap mengutamakan aktivitasnya, si cowok juga mengutamakan aktivitasnya, begitu. Nah, yang kedua bisa tentukan berkomunikasi dengan cara yang kreatif. Contohnya itu melalui video atau foto. Nah, kalau misalnya kalian
lagi ketemu atau gimana, coba abadikan momen kalian dalam video atau foto. Nah, yang ketiga itu adalah tentukan jalan-jalan bersama. Mungkin kalian saat sedang LDR bisa ditentukan janji-janji kapan nih mau jalan-jalan bareng, mau ketemu gitu. Nah, yang keempat adalah gunakan waktu bersama secara bijak, berlakulah penuh kasih sayang dan bersenang-senang. Nah, yang kelima adalah tetaplah jujur, saling terbuka, dan jaga kepercayaan di antara kalian. Nah, yang keenam adalah fokuslah pada hal-hal positif di antara kalian, mulai dari pendidikan dan jenjang karir kalian. And last but not least, tetapkanlah waktu berapa lama kalian untuk tetap berhubungan jarak jauh. Dan jangan lupa untuk saling berkomunikasi ya guys. Nah teman-teman, pasti banyak yang bilang nih hubungan jarak jauh itu ada aja nih masalahnya. Nah kalian sebenarnya sadar nggak sih di dalam hubungan jarak jauh itu kenapa bisa rusak, bisa gini, bisa gitu kan. Nah pasti kan kalau ada akibatnya pasti ada nih penyebabnya. Jadi tuh kalian tuh harus tahu tuh penyebab-penyebab apa aja sih yang menjadi penyebab kerusakan hubungan. Nah aku di sini mau kasih tahu nih beberapa penyebab yang mungkin bisa menjadi kerusakan hubungan kalian. Di antaranya, nah, yang pertama adalah komunikasi buruk. Nah, komunikasi buruk itu penyebabnya apa sih? Mungkin ada pesan atau informasi yang kurang jelas yang disampaikan. Nah, yang kedua adalah pihak ketiga. Orang ketiga tuh pastinya merusak hubungan. Kenapa? Karena nggak semua orang yang punya niat baik itu dapat dipercaya. Tiga adalah perubahan dalam hubungan. Contohnya adalah miscommunication. Miscommunication itu contohnya bisa kita sebut tuh kayak orang yang awalnya akrab jadi renggang nih hubungannya gitu. And last but not least adalah kesulitan keuangan dan kesalahpahaman. Nah, kesulitan keuangan itu mungkin banyak pasangan yang mungkin sedang diuji dalam ekonominya. Adapun kesalahpahaman adalah mungkin banyak pasangan yang memahami pesan namun salah mengartikan arti dari pesan tersebut. Kita teman-teman. Ini teman-teman aku kan sudah kasih tahu nih beberapa cara mengelola untuk hubungan jarak jauh. Dan apa saja sih yang menjadi penyebab kerusakan hubungan tuh. Gak lupa di sini aku mau kasih tahu kalian beberapa tanda-tanda dalam kerusakan hubungan. Antaranya, nah yang pertama adalah menarik diri dari hubungan, yang kedua adalah kurang membuka diri, yang ketiga adalah berbohong, dan yang keempat adalah pesan-pesan negatif bertambah dan pesan-pesan positif berkurang. Saya Yuanita Uswani Siregar, pamit undur diri. Sekian penjelasan komunikasi antar pribadi dari saya. Tim Liputan melaporkan untuk Spot News.